ini benar. Will mau ke Palestina. Sebagai ibu itu, nak, pasti ada khawatirnya kalau Will ke sana. Tapi tenang nih, ini aman. Nah, di situ ada tempat pengungsian. Aku mau ke sananya, bantu-bantu. Beneran aman, Will. Ya, doakan yang terbaik. Aduh, Mami jadi sedih nih. Bakalan gak bisa tidur, Will. Aman, aku bakal ngabarin terus di chat. Biarpun ngabarin tetap gak tenang, Will. Nih Mami udah mau nangis. Aman. Tenang aja. Jadi tujuan aku cuma satu, untuk misi kemanusiaan. Aduh, tapi Mami masih berat hati, Will. Apalagi lihat Mami nonton berita-berita. Tapi tenang aja, niat baik pasti dijaga sama yang di atas. Amin. Amin. Aduh, Mami masih gimana ya? Nggak begitu kasih kamu pergi sih, Will. Tapi ini aku udah beli tiketnya. Nggak apa-apa lah, batalin lah. Hah? Kalau nggak, Mami harus ikut kamu deh. Biar Mami tenang. Nggak bisa dadakan nih. Sekarang aja mau ke bandara. Langsung. Janganlah, jangan bikin Mami khawatir. Udah, aku berangkat dulu ya. Tiba-tiba di chat pacar aku. Woi. Sayang, angkat telepon aku sekarang. Aduh, kenapa lagi nih? Kenapa sayang? Kamu mau ke Palestina, kamu mau ninggalin aku. Nggak tahu. Kenapa? Kamu gak mau ajak aku. Kamu gak ngabarin aku sana sekarang ya. Aduh, sayang aku udah mau berangkat. Dadah. Makan Indomie dapat 1 miliar. Jadi setiap porsi dapat 5 juta rupiah. Easy. Ayo, Let's mulai. go. Panas Oke. nih, masih panas. Wah. Indomie pertama guys ya. Oke. Wow. Kalau atlet biasanya makannya lebih banyak ya. Wow. Langsung habis guys. Tambah lagi kedua ya. Oke. Wah. Ini lapar ya? Lapor. Wow. 10 juta rupiah. Ini Indomie ketiga. 15 juta rupiah. Demi pulangin ayahku dari Nigeria ke Indonesia. Indomie keempat. Pedes sekali nih. Wow, 20 juta rupiah. Let's go. Udah dapat 1 motor. Ini nih yang ada kornetnya ya. Suka kornet? Kurang. Hah? Serius? Mangkok kelima ini. Kelima. Iya. Ya. Bayangkan muka Bapak. Ah, itu dia. Oh. Habis. 25 juta rupiah. Let's go. Wow. Mangkok ke-6. Nah, Kepala sudah gemetar-gemetir nih. Baksonya guys. Gila. Tidak tahu ini rasanya, saya sudah bingung. Habis 30. 30 juta, let's go. Wow. Kita ambil minyak panas. Ah, Tuhan. Kenapa? Begah-begah. Wah. Ambil berkeringat loh. 1 mangkok. Ya Allah, tolong hamba. Perjuangan seorang anak. Mangkok aja. 35 juta. Let's go. Oke, ini 35 juta udah cukup nih kau untuk beli tiket ayah. Dari Nigeria ke Indonesia. Dari Nigeria ke Indonesia. Wih. Oh Willy, saudaraku bantuin ya. Mana? Nih 2 orang, adik Halo. sama kakakku. Oh iya. Boleh ya, soalnya mereka berdua udah member Wis Academy juga tuh. Oh iya, dua-duanya. Mangkok ke-8 dan 9. Ayo. Wow. Ayo. Pelan aja, relax. Ayo kita balikin bapak ke Indo. Siap. Kakakku lagi diet. Ngapain diet udah kurus? Dia model soalnya. Oh. Habis. 45 juta Let's rupiah. go. Boleh tambah 1 lagi gak? Tunangan aku. Mana dia? Nah, udah member juga kok. Serius? Tuh. Wes, udah tunangan guys. Gokil. Panas guys. Semangat sayang. Semangat sayang. Bisa sayang. Sayang lagi. Pelan-pelan ya sayang. Beda ya kalau sama cowok makannya bareng-bareng ya. Kalau cewek makanya imut-imut. Ayo sayang, semangat. Uhuy. Nanti kalau nikah saya datang ya. Boleh dong. Nanti aku bawain buket bunga paling besar. Semangat sayang, let's go. 50 juta rupiah. Let's go. Satu lagi. Enggak apa-apa, ayo. Bisa. Ah, yang panas. Oh, request dia guys.
Bisa nggak kamu? Kalau nggak bisa aku ganti ini ya. Aku rela demi kamu nih. Oh, ini malah pacaran guys. Oh, Habis. habis. 11 mangkok guys. Masih kuat lagi ya? Ayo. Hah? Udah menyerah dia. Ya, selamat 55 juta rupiah. Aku mau langsung video call papa. Wah, ini dia orang Nigeria. Wih, bom, petinju dia. Halo kok. Ini dia kok. Aku bawain makanan negara khasku. Namanya fufu. Seumur hidup nggak pernah makan gini-gini. Ayo cobain. Ini sup egusi. Rempah-rempah dan ayam dan daging sapi. Cara makannya gimana? Diambil terus dikepel-kepel dulu. Kayak gini makannya. Nah, digituin. Giniin. Baru dicelupin ke situ. Gini. Nah, baru langsung ditelan. Bismillah. Bismillah. Hmm, Gimana rasanya? kayak kari gitu ya. Ya, kayak kari betul. Cobain dagingnya ya. Bismillah. Enak guys. Serius enak? Iya. Anjir. Nggak semua orang Indonesia bisa langsung makan ini sih. Cuma pupunya ini apa ya? Jadi terigu dimasak pakai air, ditambahin minyak, terus diaduk-aduk sampai 10 menit baru jadi gumpalan. Kalau dijual harganya berapa? 200.000. Mahal banget. Gak tahu. Kamu mau ikut lomba 1 miliar? Mau dong kok. Buat apa sih? Buat bawa pulang ayahku ke Indonesia kok. Dari Nigeria. Jadi dia tuh kena deportasi 3 tahun yang lalu gitu. Dan terus juga kan aku baru punya usaha kok. Namanya tuh Warkop Tinju. Nah, dan aku butuh motor untuk karyawan. Biar mereka kalau belanja tuh nggak sulit lah. Bukannya followersnya udah banyak? Iya, udah lumayan lah. Berapa? Alhamdulillah. 1,5. Wow, hebat dong. Ya, alhamdulillah. Udah banyak dong duitnya. Alhamdulillah Joko. Itu juga karena aku belajar dari Koko. Aku beli Wis Academy. Sekali kamu tinju nih, Heeh. dibayar berapa? Kira-kira 30, 50 oke. Kalau kita bisa menjual bisa lebih besar lagi. Yang paling besar berapa sih? Bisa sampai 1 M deh. 1 miliar. Tapi itu kan juga nggak setiap hari kok. Paling kayak setahun sekali. Makanya aku bangun usaha warkop. Aku juga baru tunangan kok. Anak kecil nggak boleh pacaran ya. Langsung nikah aja. Langsung nikah aja. 19 tahun guys. Nih, kok aku udah bawa juga bukunya di sini. Ada 5. Ngapain sih beli banyak banget? Ini sangat dibutuhkan ini ilmu berharga ini untuk wargaku suruh belajar semuanya. Aku nggak expect sih guys. Ada yang beli sebanyak ini serius sih. Aku ada pilihan. Pilih 50 juta rupiah langsung atau ikutan tantangan ini. Kan aku mental pejuang kok, jadi butuh challenge yang lebih menendang gitu. Silakan dibuka. Wow, makan Indomie 1 miliar. Makan Indomie doang. Bisa kamu. Easy bro. Selanjutnya nih. Oh selanjutnya ada apa Kamu lagi nih? ganti baju dulu. Ini udah siap. Nanti setiap Indomie 5 juta rupiah. Mending kok masaknya di warung aku aja. Oh iya Kan iya. aku punya warung. Kita bawa ini ke sana deh. Berangkat. Ayo, sekarang. let's go. Deg-degan. Sebelum mulai kita doa dulu, semoga semuanya aman lancar. Tujuan pertama, kita sampai di kantor perwakilan resmi negara Indonesia di sini. Jadi kalau ada apa-apa kita akan dijagain langsung. Selanjutnya kita sampai di gudang makanan dan minuman. Mau siapin ratusan kardus untuk warga Palestina. Per kardus ini isinya kurang lebih 20-an barang. Cukup untuk 15 hari saudara-saudara kita bertahan hidup. Nggak kebayang mereka kelaparan, kekurangan, haus. Makanya kita siapin yang terbaik. Karena mereka juga layak dan pantas untuk makan seperti kita. Ini per kotaknya harga yang 600 ribuan karena super lengkap. Jujur udah nggak sabar banget mau ketemu dan bagiin langsung. Selanjutnya kita isi tenaga dulu. Ini lapar banget. Cobain makanan khas Arab. Jadi makannya itu di bawah pakai karpet rame-rame. Ini nasinya pakai nasi kebuli yang panjang-panjang itu. Terus dagingnya kayak gulai kambing gitu. Terus ini katanya ada buah dari surga namanya buah tin yang tertulis dalam ayat suci Al-Quran. Ini dimakan sama kulit-kulitnya rasanya manis banget. Aku nggak bisa berkata-kata. Nggak pernah aku cobain sebelumnya. Nggak pernah ada di Indonesia. Selanjutnya kita ke rumah sakit. Ketemu langsung sama anak-anak Palestina yang sedang berjuang melawan penyakit kanker. Ini semua karena efek samping makanan dan minumannya itu tercemar zat kimia. Di dalam hati rasanya itu mau nangis. Nggak kebayang. Ini mereka masih kecil-kecil, polos, nggak berdosa. Bahkan mereka nggak punya tempat untuk pulang. Hebatnya mereka semua tetap tersenyum, semangat, ceria.
Jangan biarin aku nangis sendirian. Padahal baru 2 hari di sini. Pagi ini pertama kalinya aku ketemu saudara anak kecil Palestina. Jujur perasaan aku sedih banget. Nggak kebayang mereka udah nggak punya orang tua. Bahkan nyaksiin langsung kepergiannya di depan mata. Seharusnya di umur segini mereka main-main, tapi dipaksa sama keadaan buat bertahan hidup. Selanjutnya bagiin sembako, makanan, minuman buat ibu-ibu janda yang udah gak punya suami. Beneran prihatin banget, mereka udah gak punya siapa-siapa lagi. Bahkan gak bisa kerja karena semuanya udah hancur. Setiap kardus sembako yang kita bagikan bisa bantu menyambung hidup mereka selama 15 hari. Selanjutnya waktu di panti asuhan, aku ketemu bocil yang mau ikut ke Indonesia. Namanya Mish. Dia anak asli Gaza, Palestina yang udah yatim piatu. Awalnya malu-malu, lama-lama nempel sampai udah gak bisa lepas. Anaknya ceria, lucu, cantik, polos banget. Ini beneran aku dipeluk erat-erat. Ini aku beneran gemes jadi sayang deh. Bisa gak ya dibawa ke Indonesia biar dia bisa dapat kehidupan yang lebih layak. Selanjutnya kita bikin acara makan bersama spesial. Semua anak-anak dipakein pakaian yang super ganteng dan cantik-cantik. Biar mereka semua bisa ngerasa gak cuma kenyang doang tapi juga dihargain. Aku pengen ciptain kenangan bahagia walaupun cuma sesaat biar mereka nggak ngerasa sedih lagi. Ini semuanya ngantri, tahan lapar. Aku kaget juga karena porsi mereka itu banyak banget. Buat mereka makan daging ayam ini sesuatu yang sangat spesial. Bahkan banyak yang minta tambah gara-gara porsinya kurang. Padahal kalau aku sendiri aja ini bisa untuk makan 3 kali. Nah selanjutnya tiba-tiba badan aku ngedrop. Padahal nggak kerasa capek sama sekali. Pandangan gelap semua, hitam. Tapi aku harus tetap lanjut, terus semangat. Anak ini tuli gara-gara efek samping suara dentuman yang keras. Sekarang kita mau ubah hidupnya. Deg-degan karena ini pertama kalinya dia bisa mendengar. Reaksinya benar-benar berharga banget. Aku nggak bisa berkata-kata, tapi nyesek banget rasanya. Baru hari ketiga di sini, mata aku aja udah bengkak. Selanjutnya aku mau kasih kalian lihat sesuatu. Kalian bakal jadi yang pertama. Ini gambaran klinik rumah sakit yang mau kita bangun. Jadi ini megah banget. Totalnya ada 4 lantai. Nanti bakal digunain buat ibu-ibu melahirkan, anak-anak yang sakit, demam. Mereka bisa berobat di sini tanpa bayar sepeser pun. Bahkan sampai orang tua pun bisa berobat di sini. Setiap kali ketemu sama anak-anak Palestina, rasanya itu benar-benar hangat. Walaupun kita saling nggak ngerti bahasa satu sama lain, tapi bawaannya nyaman banget, rasanya bersyukur. Memang mereka calon penghuni surga. Ini aku ada ketemu sama anak jalanan dan ketika dikasih coklat, mereka kayak ngelihat harta karun. Aku beneran bersyukur berkat bantuan kalian semua, kliniknya akan segera kita bangun. Bahkan kita disediakan tanah langsung dari pemerintah.